uang dia sendiri dia kerja apa? Ataukah dia jual atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak? Ketika ini menyangkut personal atau personal, maka Novi mempunyai hak hukum di dalam ini ya, di dalam dirinya yang juga dia akan menggunakan itu. Bilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes. Pengacara Alvin Lim belakangan ini tengah menjadi sorotan usai videonya yang mempertanyakan sumber penghasilan Novi beredar luas di media sosial. Dalam pernyataannya, Alvin Lim menduga ada bisnis gelap di balik kekayaan Novi. Dugaan itu muncul usai Alvin Lim mendapat informasi jika kasus yang menyeret Novi pada tahun 2023 sempat dilakukan penyidikan. Tidak itu saja, Alvin Lim juga menuding ada oknum kepolisian yang membackingi Novi terkait yayasan yang tak berizin yang dikelolanya. Lantas, dari mana sumber kekayaan Novi yang menurut Alvin Lim memiliki rumah dan mobil mewah? Benarkah Novi menjalankan bisnis esek-esek sampai sebagaimana yang diduga Alvin Lim? Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa. Dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak ya. Berhati-hatilah ya. Kalau orang kaya ya, konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya, teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan di situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri. Itu saya nggak percaya. Ya cukup sedih. Sedih, sangat prihatin, dan bahkan nggak sanggup berkata-kata gitu. Ya seorang perempuan gitu, yang mengabdikan dirinya untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Ditambah lagi dengan meninggalkan profesi pramugari. Ya kalau rezeki ya kan nggak tahu dari mana gitu. Tapi tidak etis juga kita menudingkan seorang mendapatkan rezeki dari hal-hal yang tidak baik. Kita sangat sayangkan sekali sebenarnya gitu. Yang kita pikir orang terdidik ya, orang terdidik terus kemudian menyampaikan statement-statement yang kemudian tidak sesuai hukum. Menggiring gitu. Opini gitu. Jadi kami berharap semua pihak bisa menahan diri, cooling down gitu. Artinya tidak memicu konflik-konflik baru. Jadi ya terkait dengan video yang beredar ya, kami dapat informasinya baru tadi pagi. Nah itu kami pelajari dulu gitu. Apa langkah dan tindak lanjut daripada video yang beredar tersebut, dan juga kami akan berkoordinasi dulu dengan prinsipal gitu. Dalam hal ini klien kami Tenopi. Nah, dia mengharapkan seperti apa gitu output daripada permasalahan yang mungkin ini masih bunga-bunga masalahan. Itu sama sekali di luar substansinya. Iya, di luar substansi. Gitu ya. Apalagi kemudian
menyangkut misalkan kata-kata yang memojokkan perempuan ya, pekerjaannya di luar, kami pun menyebutnya juga sudah tidak sanggup ya gitu ya. Tapi begini, intinya begini, kami berharap Bang Alvin Lim ini kemudian paham posisinya bahwa memang Bang Alvin Lim ini kan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya, sehingga tidak kemudian jauh melangkah menjadi kok ini menjadi kasus personal gitu. Tapi kalaupun Bang Alvin Lim merasa ada permasalahan dengan Novi secara personal, kita secara prinsip kami siap untuk menghadapi itu semua. Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes ya, sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes Polri, diberikan ke Dinsos di situ. Dan saya meminta kepada Listio Sigit di sini untuk dibuka kembali penyidikannya, karena itu belum dihentikan, belum ada SP3 Bang. Ya jadi kalau dibilang sudah selesai, itu belum selesai. Diduga ada oknum dan Kapolri bilang dia akan mengerahkan Kadipropam di sini ya, Kadipropam untuk menindaklanjuti. Ini WA-nya ya. Jadi ada oknum Mabes yang membackup di situ, dan Kadipropam akan bertindak untuk membasmi jika terbukti di situ. Jadi ini kita akan buka ulang penyidikannya Bang. Ketika ini menyangkut personal atau personal, maka Novi mempunyai hak hukum di dalam ini ya, di dalam dirinya yang juga dia akan menggunakan itu. Iya, sangat blunder ya, sangat blunder. Jadi makanya tadi kami bilang cobalah kemudian kita duduk santai gitu ya, berpikir bahwa ini memang kasus yang harusnya kita sudah menemukan titik terang nih gitu di Kemensos, kita selesaikan itu. Kalau kemudian ada permasalahan pribadi itu pribadi, personal atau personal, maka kita akan selesaikan secara personal. Kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar dan perizinan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang dikelola oleh Novi masih dipertanyakan legalitasnya oleh Alvin Lim. Menurut kuasa hukum Agus Salim itu, Yayasan Novi harus diaudit dan uang donasi untuk penyembuhan Agus seharusnya diserahkan kepada Agus. Novi tidak berkekuatan hukum untuk menahan uang donasi yang sedari awal diperuntukkan penyembuhan mata Agus. Menanggapi tudingan keras Alvin Lim, kuasa hukum Novi dalam hal ini Ricky Sitohang buka suara dan balik menyerang Alvin Lim yang disebutnya pengacara arogan. Nggak ada dan tidak terdaftar di yayasan. Jadi yayasan itu harusnya terdaftar dan memiliki surat izin. Jadi dia nggak bisa bilang, oh kita punya legalitasnya hanya karena punya akte, nggak bisa. Itu untuk mendirikan, tapi untuk berusaha, untuk mengumpulkan dana dan barang itu sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 itu ada izinnya. Dan Yayasan Novi nggak ada izin. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator Mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita, dibilang bodong agak lucu sih gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong. Gitu. Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi ya kan, kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, saya bawa, dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya, atau itu mancing saya.
loh. Kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah, pikirkan hidupmu aja lah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Tadi kan sudah terjadi mediasi yang baik, ya sudah mengerucut kepada satu titik penyelesaian. Kita sudah bersepakat. Saya juga dengan Adinda saya, Farhad, sudah ngomong baik-baik juga, sudah oke semua. Yang penting semua menuju kepada pengobatan daripada Agus. Karena critical point-nya kan pengobatan Agus di sini. Nah, dan uang itu memang diperuntukkan mengobati mata Agus. Kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika, ya. Secara hukum tidak benar, jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya, misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit, melongos, malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya, kan itu nggak etika. Tapi nggak melawan hukum, gitu loh. Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Tinggal penyelesaiannya, jangan lagi ada yang mendebat segala macam. Ya sudahlah, yang lalu, ayo kita selesaikan. Kita kan manusia beriman, ya. Lebih mengedepankan hati nurani, jangan mengedepankan keegoan kita, arogansi kita, kehebatan kita. Ya, harapan kami hal-hal tersebut tidak merusak daripada upaya Kemensos untuk menyelesaikan gitu. Makanya kita calling down lah gitu. Jadi berbicara sebagai kuasa hukum, ya ayo substansi daripada kuasa saja yang kita bahas ulas. Intinya sih kalau donatur ya selama memang untuk tujuannya untuk Agus saja, yang tidak diingin oleh donatur adalah tidak transparannya, tidak ada pertanggungjawaban, itu aja. Tapi dari awal dan lebih diutamakan kalau memang harus besok diobati, besok tidak ada masalah. Tinggal kita cari tersangkut mana, misalnya yang digugat sekian ratus juta, yang dipertanggungjawabkan sekian ratus, yang masih sisa untuk dipergunakan silahkan aja. Yang penting terbuka aja, kita nggak ada masalah. Pada tahap ini sudah melakukan gugatan ke berbagai pihak, ya. Namun demikian, ini tidak menutup kemungkinan apabila memang hal-hal yang kita sepakati di dalam nanti untuk Islam ini bisa dapat terpenuhi. Tujuannya cuma satu, ya. Bagaimana kita bisa melakukan satu hal yang lebih baik untuk Agus ini, ya. Itu yang paling penting. Tentu kalau bicara masalah apa yang saat ini sedang berkembang di luar tentang bagaimana masalah donasi segala macam. Nah, kami sebagai pihak donatur, ya, berdasarkan Permensos itu pasal 23, memang kami berfungsi untuk mengawasi uang itu kemana. Kalau uangnya nanti sudah dijelaskan seperti arahan Pak Mensos, memang harus diserahkan ke Agus, ya asal ini menjadi satu solusi yang terbaik, apa masalahnya? Kita donatur nggak mengharapkan uang itu kembali ke donatur. Kita mau ini supaya terkontrol dengan baik, karena kami juga nggak tahu uang itu di mana, gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini persoalan Agus ini bisa selesai, dan kita mengapresiasi lah ya lawyer-lawyer yang udah mampu untuk memperjuangkan nama baik, apalagi Agus ini nggak gampang. Kita dapat melihat tadi ya, 2 kali dia menyatakan secara mental, ya, persoalan donasi nomor sekian. Saya hanya berempati sekali ketika Agus ini menyatakan secara mental dia terganggu dan naik turun. Coba teman-teman bayangkan, makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, sudahlah. Ini kita coba bagaimana menghargai kondisi Agus ini adalah kondisi orang yang tertekan secara psikologis. Lepas dari kontroversi yang dibuatnya, tidak ada yang menyangka jika Alvin Lim yang semula simpati melihat kondisi Agus, kini berubah menjadi empati. Bahkan setelah ditunjuk menjadi kuasa hukumnya, Alvin Lim berencana membawa Agus ke Singapura untuk operasi matanya. Dan semua itu dilakukan Alvin Lim tanpa mengambil keuntungan apapun. Karena hal itu, Alvin Lim menuai banyak pujian, lantaran kebaikan dan kepeduliannya membela orang-orang lemah. Novi nggak minta tolong apa-apa kok, itu hanya inisiatif dari Pak Densu. Berarti kan idenya itu adalah mengatakan, ayolah Agus mau dioperasi, bantu seikhlasnya. Nggak ada Densu bilang bantu 1 miliar, 2 miliar. Kalau orang ikhlasnya misalnya 1.000 perak, 700 perak, 1.000 perak, tiba-tiba dari sedikit jadi sebukit, bukan gara-gara Densu membuat itu jadi sebukit. Gimana ya, Ling? Mau ke Singapura atau besok kalau mau operasi, besok kita udah siap operasi nih. Bang Agus gimana aja Pak Agus? Kamu ada paspor nggak? Udah dibuat. Udah buat. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Kalau makanya saya belum tahu, syarat belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala, kan takutnya ini nggak apa-apa.
nanti kita diskusikan lagi apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSC dulu aja beresin ini. Sebenarnya Pak Alvin, kalau Mas Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti kita udah begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Di operasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat, Bang. Enggak, cahayanya bakalan hilang juga. Nanti kan dikorek bersihin semua, makanya cahayanya bakalan hilang. Di dalam matamu ada cairan namanya asam sulfat atau zat kimia lainnya yang berbahaya gitu. Nah, kalau takutnya ini harus dibuka lagi di matanya, dibuang, dibersihkan, itu belum pernah dilakukan dari awal. Udah ya? Udah 2 kali waktu itu pertama kejadian. Oke, saya mau tanya lagi. Apakah cahaya yang di matanya Agus masih ada sekarang? Masih. Bisa coba dibuka. Ada kejenuhan terus tidak melihat selama 2 bulan itu terus. Tapi masih bisa bermimpi kan? Bisa. Pernah berapa kali bermimpi dalam 1 bulan? Jadi itu Pak. Selama ini pernah lihat namanya Alvin Lim? Pernah lihat dulu? Pernah, dulu aku mah pernah tahu sama Pak Alvin tuh. Pak Alvin tuh pejuang, pokoknya itu berantas kejujuran lah. Iya, berarti maksudnya kamu tahu kan mukanya Alvin Lim tuh kayak gimana? Tahu kan bajunya LG itu, tahu kan bajunya hitam ada merah-merahnya kan? Tahu dulu kan anaknya memperjuangkannya terus Nah, gitu. tidak tahu tuh Mas. Kalau mata sih sebenarnya kalau nggak operasi sih bisa, cuman kan lebih bagus sih operasi buat ngilangin. Rekonstruksi. Iya, rekonstruksi. Ya udah, coba sama nanti aja. lah kita lihat. Ketiga belakangan yang penting rekonstruksi. Kalau misalnya mau ke Singapura pun nggak apa-apa, nanti ke sana ongkos bisa saya bayarin dulu, saya reimburse ke mereka. Pokoknya udah dibilang pengobatan kamu mau di Indonesia ataupun di luar negeri dibiayain. Luar biasa. Makasih banyak. Ini kamu ketemu dengan bukan dengan penjahit luka, bukan penjahat-penjahat. Jadi nanti 1,3 udah nggak usah ngomong-ngomongin pengobatan lagi, itu buat hidup bagus. Jadi kalau dia bilang kan 1,3 pengobatan dulu, ini nggak usah, pengobatan udah di cover, saya tanda tangan nanti surat. Udah selesai, lu mau ngapain lagi lu? Alasan apa lagi nahan duit? Kamu ketemu Lo bener kan? Dan buat donatur yang memberi kuasa menggugat buat laporan nggak usah takut, duit kalian nggak hilang gitu. Datang ke kantor Bang Alvin, datang, diganti duitnya. Saya ganti. Hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor 1, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Ya. Makanya ini saya melihat di luaran, di sana banyak netizen yang banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya mereka siram muka mereka, bukan orang lain siram muka mereka loh. Ya, adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut, ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Tapi mereka ngambilnya seolah-olah, wah Alvin sombong banget, mentang-mentang punya uang 3M. Bukan mentang-mentang punya uang 3M. Kalau kamu merasa mata kamu lebih penting, apa 3 miliar lebih penting? Itu loh maksudnya. Ya kan, saya kasih 3 miliar kalau kamu berani siram mata kamu sendiri dengan air keras. Ya, kalau saya jahat, saya balik tuh tantangannya. Bagi masyarakat yang menyiram dia dengan air keras, saya kasih 3 miliar, mampus dia. Nah itu baru saya jahat. Berarti saya meniat mencelakai. Ini tidak. Maksud saya adalah kamu harus tahu gitu loh, mata itu lebih penting. Jadi jangan 1,3 miliar ini dibikin sebagai sebuah sirkus, padahal mereka melupakan yang penting adalah orang yang disabilitas yang membutuhkan bantuan jadi dibully se-Indonesia. Itu yang saya tidak suka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.